Selamat siang sahabat UT Surakarta. Kembali bertemu dengan kami dalam acara live Instagram dan Facebook UT Surakarta. Kali ini kita akan bincang-bincang asik nih, bakal kupas tuntas bersama dengan Ibu Betty Cahyaning Astuti selaku manajer pembelajaran dan kemahasiswaan, juga bersama dengan Bapak Andreas Sang Aji Purbokusumo selaku manajer keuangan dan umum, yang juga beliau ini saat ini menjadi penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan UT Surakarta. Nah, pada siang hari ini kita akan kupas tuntas temanya yang sangat menarik, yaitu adalah tentang cara asik kuliah di Universitas Terbuka Surakarta. Bagi pemirsa sekalian yang mau bertanya-tanya nih, mau kepo-kepo tentang gimana sih cara asik belajar di UT Surakarta, bisa langsung menjejakkan komentar teman-teman di kolom komentar. Baik, ini kita langsung masuk ke sesi pertama nih. Banyak sekali pembahasan menarik yang akan kita bahas di sini. Yang pertama nih saya mau bertanya dengan Ibu Betty nih, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat ya. Nah, Sehat juga Mbak. Alhamdulillah sehat juga. Sehat. Yang penting kita sehat ya. Siap. Nah, ini yang mau saya tanyakan nih Bu nih. Itu kan banyak nih orang yang bertanya nih ya, kalau kuliah di UT itu Bu, itu belajarnya kapan dan pembelajarannya itu bagaimana sih Bu? Pembelajaran di UT itu bagaimana? Monggo Bu. Oke. Selamat siang. Kita hari ini live IG dan Facebooknya itu sangat baik. Oke. Untuk kapan kita belajar itu pasti bertanya-tanya untuk calon mahasiswa ya. Kalau sudah mahasiswa seperti Mbak Atisna kan sudah mengerti gitu ya. Jadi untuk calon mahasiswa ini kapan kita belajar? Kalau sudah menjadi mahasiswa dan meregistrasikan mata kuliah, disitulah titik awal mahasiswa mulai belajar. Baik. Jadi tidak menunggu jadwal untuk belajar dari Universitas Terbuka. Karena sistem belajar kita adalah sistem belajar mandiri. Oh, jadi ya? sistemnya mandiri ya Bu? Mandiri. Mandiri di sini adalah atas inisiatif atau prakarsa dari mahasiswa itu sendiri. Jadi yang menentukan keberhasilan dari setiap mata kuliah yang ditempuh, mau mendapatkan A, B atau E ya Mbak Atisna maunya. Itu dari ya pasti A ya. Itu dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian masa studi yang mau ditempuh itu mahasiswa yang menentukan sendiri. Mahasiswa sendiri yang menentukan. Ya pasti. Baik. Lalu yang kedua nih Bu, yang juga nggak kalah sering ditanyakan nih, apakah semua program studi itu bisa ditempuh nih secara online gitu kan, mengingat pembelajaran di UT itu terkenalnya online gitu Bu. Apakah semuanya program studi bisa ditempuh dengan online? Oke. Secara generik pembelajaran di Universitas Terbuka itu adalah tutorial online. Gitu. Hampir semua program studi itu semua bisa ditempuh secara online. Tetapi kita mempunyai program studi, yaitu ada 2 program studi, PGSD dan PG PAUD. Mbak Business PG PAUD ya. Ini kita bermitra dengan pengurus Pokja yang itu membentuk kelompok belajar. Kelompok belajar ini paketnya itu adalah paket sistem semester yang mewajibkan mahasiswa itu adalah ada layanan tutorial tatap muka. Tutorial tatap muka ini kita bermitra dengan sekolah-sekolah yang nanti mahasiswa kita belajar di tempat atau lokasi tutorial yang sudah kita bermitra itu. Gitu. Oke, lalu yang selanjutnya nih Bu, ini kan kita masuk ke semester kemarin 2020.1. Nah, kita juga dalam titik itu ya, kita diserang pandemi ini. Nah, jadi untuk pembelajaran di UT sendiri bagaimana? Dalam memasuki masa pandemi itu bagaimana Bu? Oke. Iya, karena secara generik kita adalah tutorial online, jadi untuk kendala adanya pandemi ini sebenarnya itu tidak ada kendala. Tetapi karena kita tadi ada layanan tutorial tatap muka untuk seperti program studi PG PAUD dan PGSD, ini yang menjadi kendala. Ya, kemarin sudah terjadwal ya untuk tutorial tatap mukanya, sudah terjadwal hari Sabtu dan Minggu, ternyata kita membatalkan itu.
Dan kita beralih ke tutorial webinar, web seminar ya, itu kita tutorial tatap muka tetapi menggunakan virtual. Tetap sekarang itu semua mahasiswa mungkin kalau secara gadget pasti tidak asing lagi. Jadi ternyata walaupun kemarin kita berpindahnya itu dalam waktu perbedaan layanan itu pada waktu 1 minggu, ternyata mahasiswa dan tutor kita itu jempol semuanya, kegiatannya berjalan lancar dan hasilnya mungkin kita nanti bisa lihat dari hasil nilai dari mahasiswa setiap mata kuliahnya. Oke, untuk selanjutnya nih Bu, ini kan UT itu merupakan perguruan tinggi negeri seperti itu. Kemudian meskipun nggak pernah bertatap muka nih ya, nyatanya UT juga nggak kalah mencetak mahasiswa berprestasi seperti itu. Nah ini yang mau saya tanyakan Ibu, bagaimana sih tips dari Ibu untuk bisa belajar secara mandiri di UT dengan hasil memuaskan, tentunya dengan tadi tetap berprestasi seperti itu. Ya baik, ada beberapa mahasiswa kita mempunyai prestasi yang banyak. Mbak Afifna ini juga salah satu mahasiswa UT yang punya prestasi yang banyak ya. Selain dia juga sebagai pengajar di PAUD, dia juga punya prestasi di co-kurikulernya gitu. Untuk mahasiswa, tips dan triknya supaya sukses belajar di UT itu yang pertama untuk mahasiswa baru itu yang pertama itu wajib hadir di kegiatan kita yaitu namanya EKBM, Edukasi Keterampilan Belajar Mandiri. Itu dirancang 2 hari, itu ada namanya OSMB, Orientasi Studi Mahasiswa Baru. Itu nanti kita dikupas tuntas tentang sistem pembelajaran di UT, tentang pembelajaran jarak jauh itu seperti apa, karena itu kan pembelajarannya berbeda dengan pembelajaran yang selama ini kita dapat ya. Kemudian kita beri bekal tentang belajar mandiri tadi Mbak Afifna. Tetap diberi pembekalan tentang belajar mandiri. Ya, jadi mengubah mindsetnya mahasiswa dari belajar yang biasanya kita dari guru kita mendapatkan ilmu, kemudian kita harus belajar mandiri. Karena belajar mandiri itu tidak harus belajar sendiri. Kita bisa punya teman. Jadi kita bisa berkelompok, membuat grup, kemudian di fasilitas UT online kita juga ada namanya forum diskusi. Jadi kayak seperti Mbak Afifna kan juga punya forum diskusi dengan teman selain di UT Surakarta ya. Iya Bu. Jadi jangkauannya itu semakin jauh. Kemudian ada yang kegiatan kedua itu namanya PKBJJ. PKBJJ itu adalah pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Di sini mahasiswa kita bekali langsung pelatihan, langsung praktik langsung. Jadi di sini mahasiswa nanti kita ajarkan cara merencanakan belajar, karena kalau tidak ada perencanaan di awal pasti hasilnya nanti nyesel gitu. Nyeselnya di akhir kan saya sudah bayar gitu ya. Jadi perencanaan itu kita bekalkan, itu nanti biar tetap bersosialita, bekerjanya juga tetap jalan, tetapi belajarnya jangan lupa. Belajarnya nggak ketinggalan ya, juga pastinya, gitu ya. Itu jadi kemudian mengatur jadwal belajar. Mengatur jadwal belajar. Kalau ya, karena mahasiswa kita sebagian besar sudah bekerja. Karena kita sebagian besar sudah bekerja, jadi untuk mengatur waktunya itu biasanya agak sulit ya. Sedikit keteteran gitu. Iya betul ya. Ya, ini kita atur jadwalnya. Jadi kalau sudah menjadi mahasiswa UT berkomitmen. Baik. Kita misal hari Senin, semester ini kita menempuh 6 mata kuliah. Hari Senin kita belajar mata kuliah A, hari Selasa B, C, dan kalau 6 masih ada 1 hari kita untuk refleksi. Gitu. Kemudian kegiatan di PKBJJ ini juga diberi yaitu cara membaca efektif dan merekam hasil baca. Wah, hebat sekali ya Bu. Ya, karena dosennya di UT itu adalah medianya itu adalah modul ya. Modul itu
di UT sudah dirancang sedemikian rupa sehingga sebenarnya bisa dipelajari oleh mahasiswa secara mandiri. Tapi kadang mahasiswa itu kurang pede. Pede nggak Pak? Terus bisa? Ya kadang juga masih kurang sih. Ya kurang pede untuk belajar mandiri. Itu kita ajarkan cara membaca efektif, kemudian merekam hasil baca supaya nanti menghadapi UASnya itu hasilnya bagus, gitu ya. Tapi setiap mahasiswa punya strategi berbeda-beda. Kita tidak bisa mahasiswa harus menggunakan strategi ini, gitu ya. Jadi itu sesuai dengan strategi mahasiswa. Di situ kita nanti diajarkan cara membuat peta konsep dari mata kuliah, materi dari mata kuliah yang kita tempuh. Kemudian bisa juga kita menggarisbawahi dari materi yang ada. Kemudian bisa membuat outline atau membuat rangkuman. Itu setiap mahasiswa berbeda-beda sesuai dengan gayanya mahasiswa sendiri. Kemudian kita juga mengenalkan tentang UT online. Oke, itu langsung mahasiswa nanti kita ajarkan lewat gadgetnya. Karena sekarang kalau modul tadi kan bisa kadang ketinggalan ya. Kalau gadget sepertinya kalau ketinggalan tidak mungkin, pasti diambil lagi biar tidak ketinggalan. Ini nanti penggunaan seperti registrasi online. Jadi kalau calon mahasiswa mau registrasi, itu tidak perlu ke kantor UT Surakarta, itu bisa langsung registrasi secara online lewat sia.ut.ac.id. Dan tentunya itu bisa dimanapun ya Bu? Dimanapun, mau di kamar, mau di tempat kerja, mau di asal ada jaringan internet ya. Oke. Kemudian ini kita karena secara generik tutorial kita menggunakan tutorial online. Kita ajarkan cara mengakses UT online itu seperti apa. Jadi tidak serta-merta ini ada online, tapi juga memberikan edukasinya. Iya, betul. Jadi kalau di awal pasti mahasiswa kan meraba-raba. Seperti apa sistem pembelajarannya, penggunaannya seperti apa. Kalau kita sudah lakukan, pasti mahasiswa untuk belajarnya juga mudah. Gitu ya. Karena UT online itu, tutorial online itu kan berkontribusi terhadap nilai akhir. Jadi manfaatkan fasilitas atau layanan yang diberikan secara gratis oleh UT. Gitu ya. Kemudian kita bisa juga nanti ini dilatih cara menggunakan Suaka UT. Suaka UT itu sumber pembelajaran terbuka UT online. Jadi bahan pengayaan kita terhadap materi kita itu semuanya kita bisa akses dalam UT online. Dan juga tidak kalah pentingnya, UT itu kan bekerja sama dengan salah satunya Telkomsel. Kita mahasiswa itu punya fasilitas WiFi ID. Wah, dan mahasiswa juga dapat fasilitas WiFi ID. WiFi ID itu bisa kita gunakan di tempat-tempat pabrik ya. Nanti kita bisa mengakses internet secara gratis. Nanti ikut komunitas kampus. Itu nanti kalau sudah punya NIM itu bisa kita mendaftar dan kita bisa mengakses itu. Kemudian bagi mahasiswa UT juga mempunyai fasilitas e-kampus. Itu email e-kampus itu bisa menyimpan file sampai 1 tera. Jadi kalau kita ketinggalan flash disk itu jangan khawatir kalau file kita disimpan di e-kampus kita. Gitu. Kemudian juga kita dibekali cara tips and trick cara menghadapi UAS. Wow, itu bagaimana Bu itu? Jadi mahasiswa di sini kita bekali pasti kalau menghadapi UAS dimohon mahasiswa sudah membaca modul minimal itu 80%. Jadi kalau mahasiswa tadi sudah ditanyakan di awal kapan itu mulai belajar, ya dari sejarah registrasi sudah membayar, itulah mulai belajar. Supaya pada akhir kita mau ujian akhir semester itu sudah siap. Jadi kelabakan juga ya, karena ujian kita itu kan disetting dalam 1 hari itu bisa 5 mata kuliah ya, gitu. Jadi pada waktu ujian itu kita sudah siap, tinggal menyiapkan mental. Berdoa itu penting, pasti nanti hasilnya bagus, gitu ya. Kemudian kita ada katalog mahasiswa
itu kita dibekali katalog dan sistem penyelenggaraan universitas terbuka. Itu adalah senjatanya mahasiswa. Jadi bagi mahasiswa itu di situ semuanya sudah lengkap. Sebenarnya semuanya juga bisa diakses di UT Online. Tetapi untuk mahasiswa kita beri cetaknya juga. Itu nanti seperti mata kuliah yang kita tempuh, jam ujiannya, itu semua ada di situ. Kemudian cara berkomplain atau ada permasalahan itu kemana, itu semuanya ada di situ. Gitu. Kemudian untuk tipsnya juga supaya berhasil itu pasti komitmen ya dan motivasi itu harus itu. Kalau tidak ada komitmen dari mahasiswa, karena kita kan mandiri ya, inisiatif dan prakarsa mahasiswa itu sendiri, pasti hasilnya zonk gitu ya. Kalau kita walaupun kita sudah belajarnya di ending SKS ya, kalau zaman dulu itu kalau di UT itu tidak bisa. Gitu ya. Itu. Jadi tetap sebanding dengan usahanya ya Bu ya. Ya. Dan bagi mahasiswa UT, kita mengapresiasi mahasiswa yang mempunyai prestasi di luar kompetensinya akademiknya. Jadi Mbak Abisna ini kan jago MTQ sama puisi ya. Jadi kita mendukung itu supaya mahasiswa selain di akademiknya, mereka juga bisa mengembangkan dirinya, skillnya ya pastinya. Ya, jadi pembelajaran di UT ini sangat fleksibel sekali ya Bu ya, bisa diakses di mana saja dan waktunya kapan saja seperti itu ya Bu ya. Ya. Oke, ini yang terakhir nih berarti nih. Lalu bahan ajar yang disediakan UT itu kan juga bentuknya ada yang digital nih Bu, ada yang digital. Lalu apa dan bagaimana sih Bu cara mengaksesnya seperti itu? Oke. Untuk bahan ajar itu adalah dosennya mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa UT itu harus ini ya, bersenang-senang atau bawa tidur ya itu modulnya itu, karena yang menentukan ujiannya itu kan dari bahan ajar itu. Bahan ajar itu ada 2 tipe, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar digital. Untuk bahan ajar cetak, secara otomatis mahasiswa yang mendaftar itu nanti mendapatkan bahan ajarnya, gitu ya. Jadi itu nanti mahasiswa langsung mendapatkan bahan ajar. Untuk yang SIPAS itu nanti pengambilan di UT Surakarta. Kemudian untuk yang non SIPAS itu langsung dikirim ke rumahnya masing-masing. Ya, jadi kalau pas waktu pengiriman bahan ajar jangan salah. Kadang ada beberapa alamat pengiriman itu salah, kemudian bahan ajarnya tidak bisa tersampaikan mahasiswa. Kemudian ada bahan ajar digital, karena sekarang ini kan eranya digital, ya. Jadi mahasiswa pasti alasannya saya nggak belajar karena bahan ajar saya ketinggalan. Kalau untuk saat ini tidak ada lagi kata-kata itu. Ya. Jadi mahasiswa bisa mengakses bahan ajar digital lewat smartphone-nya. Kalau sudah menjadi mahasiswa UT nanti punya NIM dan bisa login ke dalam bahan ajar digital. Selain itu di UT juga ada sumber pengayaan, yaitu namanya Suaka UT, sumber pembelajaran terbuka UT Universitas Terbuka. Ini nanti juga ada seperti Mbak Arbisna ini kan guru, di situ ada GPO, ya, betul sekali. Betul kan? Itu ada guru pintar online. Itu nanti di situ bisa komunitas tentang pembelajarannya, bisa berdiskusi dengan temannya ya Mbak Arbisna. Bisa diakses, kemudian memudahkan kita juga dalam pembelajaran kita di kelas ya. Tapi emang itu benar-benar worth it banget kok gitu. Kemarin saya juga ke situ, wah keren banget gitu. Banyak juga solusi-solusi yang bisa saya temukan di situ. Ya, jadi Mbak Arbisna sudah masuk ke dalam Suaka UT ya. Alhamdulillah. Kemudian ada bahan pengayaan. Pengayaan itu seperti mata kuliah, kemudian kita ada penjelasan tentang suatu bab dalam satu mata kuliah itu. Kemudian di UT juga ada UT online,
jurnal online. Ya, bisa diakses secara umum itu nanti. Bisa umum juga ya, jadi bisa. Terima kasih ya Bu Betty sebelumnya atas Oke. jawabannya, sangat membantu sekali nih teman-teman. Nah, lalu saya sambil bergeser nih ke Pak Aji nih. Pak Aji, bagaimana kabarnya Pak Aji? Alhamdulillah. Ini lumayan sehat ya. Lumayan sehat, semoga sehat selalu lah ya, seperti itu. Nah Pak Aji, kita langsung masuk nih Pak ke pertanyaan pertama. Sebagai perguruan tinggi negeri ya Pak, UT tentunya memiliki standar-standar penjaminan kualitas. Jadi bagaimana sih Pak penjaminan kualitas di UT Surakarta tersendiri itu Pak? Ya, sesuai slogan UT ya, orang ngekos tapi tetap jos ya. Iya, josnya kenapa? Karena kita setiap tahun selalu ada audit ya, baik itu audit kualitas, audit keuangan, yang terakhir itu ada audit kearsipan. Ya, ya. Jadi mulai dari audit kualitas secara internal kita diaudit oleh Pusmintas dari UT sendiri. Kalau di pihak eksternal kita kerjasama dengan SGS. Terus tahun lalu kita juga divisitasi oleh ICDE. Jadi seperti organisasi internasional di secara nasional ya. Jadi perguruan tinggi negeri seperti UT ini tapi secara internasional. Kemarin yang datang di sini siapa Mbak Betty? Yang dari Pakistan. Oh, Sri Lanka, ya. Sri Lanka ya, ke sini ya. Ya, selama 2 hari. Jadi dari UT seluruh Indonesia itu hanya diambil sampel Surakarta, Palembang dengan Manado. Iya. Surakarta masuk ya ini. Alhamdulillah kemarin juga lancar ya. Jadi kita semua sudah sesuai dengan prosedur. Berikutnya apa sih standar yang diaudit ini ya? Jadi misalkan standar tentang proses registrasi, ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, ya. Mungkin ada checklistnya, form dan sebagainya itu semua harus lengkap. Berikutnya adalah tentang proses ujian. Proses ujian. Ya. Dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, bisa termasuk evaluasi tempat ujiannya, sarana prasarana, terus petugasnya itu juga kita evaluasi Mbak. Terus mungkin pas pelaksanaan itu mungkin ada joki aktif seperti itu. Jadi memang itu cover banget ya Pak ya, sampai mulai dari tempatnya juga. Iya semua. Evaluasi. Iya, karena kan itu sangat menjamin kualitas kita ya. Baik. Berikutnya adalah tentang kualitas tutorial dan bahan ajar. Ya, mungkin dari tutornya harus memenuhi kualifikasi, terus bahan ajar itu apa yang kita minta dengan apa yang kita terima harus sama. Terus ada tanda terima bahan ajar, ada stok opnam, itu semua harus lengkap Mbak. Berikutnya yang ini yang ijazah ya. Ya, ijazah ini sangat ini karena kita biasanya untuk kelulusan yang mahasiswa yang sudah lulus itu bisa sudah di UT Pusat, bisa di Surakarta, biasanya di Gedung Gerak Sahabat, yang terakhir itu bisa diambil sendiri. Ya, tapi untuk masa sekarang ini kan pandemi COVID-19, jadi kan nggak bisa nggak ada UPI atau wisuda di Surakarta, tetapi besok tanggal 21 Juli itu kita mengadakan wisuda daring dari UT Pusat, itu diikuti oleh 1.000 mahasiswa. 1.000 mahasiswa nih ya Pak ya. Jadi itu secara virtual ya? Virtual, tetapi di UT Surakarta kita mendapatkan kuota 25 orang, yang dipanggil di sini 5 orang. 5 orang itu mahasiswa yang berprestasi IPK 4,0 itu kita undang di sini. Yang 4 orang itu adalah perwakilan dari masing-masing fakultas. Baik. Ya, itu tanggal 21 Juli. Tanggal 21. Ya. Terus untuk prosedur ijazah itu maksimal 5 tahun ijazah itu ada di UT Surakarta. Jadi setelah 5 tahun ijazah itu akan dikembalikan ke UT Pusat. Ya, misalkan lulus tahun ini ya,
Nanti 5 tahun ke depan itu ijazah harus dikembalikan. Nah misalkan yang bersangkutan nanti setelah 5 tahun mengambil, kita harus mengirim surat ke pusat untuk kalau ijazah ini akan diambil oleh yang punya gitu kan. Karena prosedurnya seperti itu. Berikutnya adalah sarana prasarana. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, ya tentunya berdasarkan prosedur-prosedur pengadaan barang dan jasa dan maintenance. Terus tentang sosprom dan kerjasama. Nah ini juga prosedurnya mungkin bagaimana membuat MOU, perencanaannya bagaimana, PKS-nya bagaimana, terus dilengkapi dengan dokumen-dokumennya Mbak ya, foto atau mungkin absensi dan sebagainya. Jadi lalu selanjutnya nih buat Pak Aji nih ya, tentunya standar tadi itu merupakan garansi buat siswa ya Pak ya. Lalu tentunya ini UT itu akan memberikan layanan prima juga kepada mahasiswa ya Pak ya. Lalu layanan prima ini bentuknya apa saja gitu Pak? Iya, mungkin tadi udah dijelaskan ya Mbak Betty. Cuma akan saya jelaskan kembali lebih ini. Jadi yang pertama itu UT itu menggunakan sistem pembelajar daring. Yang sekarang itu mungkin perguruan tinggi yang dulunya itu apa itu daring. Nah sekarang itu malah mereka kena sendiri ya. Sekarang banyak perguruan tinggi yang mengikuti UT ya, sistem online ya itu. Padahal dulu enggak ya. Nah, sekarang hampir semua perguruan tinggi menggunakan sistem daring. Karena pandemi ini ya Pak ya. Iya. Dan itu di UT pun bisa diakses melalui smartphone. Jadi teman-teman mahasiswa atau teman-teman calon mahasiswa, jadi smartphone itu jangan digunakan untuk main Mobile Legends atau WA ya, atau Facebook. Karena smartphone itu bisa digunakan untuk kuliah, ya. Kasihan kuotanya banyak cuma untuk main game. Pak, karena kita ada Discord seni nih Pak, yang Mobile Legends. Ya, itu nanti. Yang kedua adalah UT menggunakan sistem registrasi online. Sistem registrasi. Iya, bisa menggunakan smartphone, ya, diakses di smartphone. Tinggal mengklik sia.ut.ac.id. Yang berikutnya adalah di UT itu ada perpustakaan digital, yang itu bisa diakses oleh smartphone juga. Nah, ini enak banget ya. Iya. Berikutnya adalah nilai ujian. Jadi teman-teman tuh nggak usah datang ke kantor, itu langsung bisa diakses melalui website UT di www.ut.ac.id. Ya, nggak perlu datang jauh-jauh. Apalagi pada saat sekarang ini pandemi COVID-19, itu nggak boleh keluyuran, nggak boleh kemana-mana, di rumah saja ya. Jadi semua pakai smartphone, ya. Walaupun di rumah tetap bisa berprestasi ya, atau berekspresi melalui prestasi. Iya, belajar di rumah, ya. Baik. Berikutnya adalah kita mempunyai fasilitas UT Radio. Itu juga biasanya streaming ya melalui smartphone bisa. Nanti teman-teman calon mahasiswa atau mahasiswa bisa langsung ya. Itu UT Radio biasanya itu ada siaran misalkan dari mahasiswa berprestasi atau mungkin dari pejabat siapa, Pak Wakil Rektor atau siapa gitu ya, biasanya tiap minggu itu ada ya. Berikutnya ada UT TV. Nah itu bisa langsung diakses melalui smartphone. Nah di UT TV biasanya pada saat Desnatalis atau wisuda itu biasanya kita penayangan langsung ya di situ ya. Mungkin nanti tanggal 21 teman-teman yang mau melihat kegiatan wisuda daring nanti bisa langsung di UT-TV. Nah, berikutnya yang terakhir ujian. Ujian itu selain kita tertulis, kita ada sistem ujian online ya Mbak ya. Ya. Nah, dan itu pun sekarang nggak cuma dilakukan di kantor UT Surakarta, tapi bisa dilakukan di Klaten, Grobogan dan Salatiga.
kemungkinan di wilayah lain pun bisa, tetapi dengan persyaratan tertentu. Ya. Iya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya, misalnya rumahnya Grobogan, misalnya rumahnya Klaten, nah, nggak perlu capek-capek datang ke sini, tapi juga bisa ya mendaftarkan di daerah tersebut ya. Iya. Baik. Ini Pak untuk selanjutnya nih. Lalu apa kira-kira bentuk pelayanan prima UT Surakarta kepada para mahasiswa? Nah, ini mengingat mahasiswa UT itu tersebar di berbagai wilayah seperti itu. Jadi intinya adalah menyatukan visi dan misi untuk memperoleh 1 juta mahasiswa, karena target kita itu 1 juta mahasiswa. Itu cuma di wilayah Surakarta atau semua seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Iya, kalau Surakarta berapa Mbak? 20.000. Itu tahun lalu, nggak tahu kalau tahun ini mungkin lebih banyak lagi ya targetnya. Tapi ya bagaimanapun ya juga harus kita harus kita peroleh ya. Ya. Berikutnya adalah selain menyampaikan visi adalah teman-teman pengurus Pokja itu membuat perencanaan sosialisasi promosi yang ada di wilayahnya masing-masing. Ya. Selain itu juga membuat rekrutmen calon mahasiswa selama 6 bulan ke depan. Terus mereka juga membuat laporan ke pengurusan Pokja, karena tiap semester harus membuat ya, karena untuk sebagai laporan pertanggungjawaban. Yang terakhir kita mengevaluasi kepengurusan Pokja oleh mahasiswa dan UT sendiri sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh UT. Kalau ini Pak yang terakhir, kan kalau di UT Surakarta itu apakah memiliki kegiatan kemahasiswaan Pak? Dan kemudian apa saja sih kegiatan kemahasiswaan yang bisa diikuti oleh mahasiswa UT? Oh banyak banget ya. Meskipun ini ya teman-teman atau mungkin mahasiswa taunya UT itu kan kantor, bukan kampus. Masa sih ngomong nggak ada kuliahnya kok ada kegiatannya? Loh banyak ya. Banyak ya Pak ya. Kemarin ya Mbak kita habis dari Sumber Lawang. Baik. Ya kemarin kita habis bakso Sosial. cantelan sayur ya. Alhamdulillah kemarin berjalan lancar, sukses. Terima kasih teman-teman ya. Kemarin 90 kakak ya. 90 kakak dan bisa diterima semua warganya. Dan kemarin juga dari aparat desa Pak Bayan, Pak Wagimin juga datang ya. Terus yang kedua UT Surakarta sendiri mempunyai wadah ini ya mahasiswa Himasuta, himpunan ya. Jadi mereka punya wadah sendiri. Jadi nanti misalkan kayak kemarin kegiatan itu juga dari Himasuta. Terus misalkan kita mempunyai kegiatan sosprom, misalkan KVP, terus expo atau ada pawai, itu juga kita menggandeng teman-teman mahasiswa ya. Terus berikutnya kegiatan Desnatalis. Nah itu juga melibatkan teman-teman ya dari sini. Terus yang tidak kalah penting adalah paduan suara ya. Mbak ini juga ikut ya? Ya ikut ya. Paduan suara itu tahun lalu kita masuk 10 besar nasional, luar biasa ya. Padahal baru terbentuk tahun kemarin kita udah masuk 10 besar ya. Mudah-mudahan nanti juara ya. Ya. Nah ini kita memasuki sesi tanya jawab nih Pak. Nah ini baik buat sahabat UT Surakarta yang sudah memberikan pertanyaannya. Nanti akan saya bacakan satu persatu. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan, masih diberikan kesempatan. Baik. Kita sekarang akan memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama ya, ada yang sudah masuk nih. Ini untuk Bu Betty nih ya. Itu Bu Betty, ini bagaimana? Nah ini bagaimana cara mengakses bahan ajar digital di UT ini? Oke, baik. Ini kalau bahan ajar digital itu bisa diakses yang dalam bentuk di ini ya, di gadget kita itu untuk mahasiswa ya. Jadi untuk mahasiswa kalau sudah bergabung ke jadi mahasiswa UT
itu secara otomatis nanti kita beri panduan dengan menggunakan NIM-nya bisa masuk ke bahan ajar digital. Jadi itu nanti kita bisa download lewat Play Store. Jadi itu friendly sekali ya. Kemudian di ini perpustakaan digital itu juga kita bisa mengakses RBV, ruang baca virtual. Ruang baca virtual ini bisa diakses semua orang. Kalau untuk bahan ajar digital tadi kan ada loginnya. Kalau untuk yang RBV ini nanti kita bisa membaca jelas, tapi kita tidak bisa mendownload. Jadi membacanya online gitu ya. Kalau RBV ini nanti bisa masyarakat umum mengaksesnya. Jangan khawatir untuk masyarakat umum karena bahan ajar kita ini kan banyak kok mahasiswa yang universitas lain ini mencari referensi bahan ajar kita, bahan ajar UT itu bisa dibeli. Jadi lewat toko buku online. Toko buku online. Jadi tbo.karunika.ut.ac.id. Itu nanti bisa diklik, kemudian langsung bayar lewat bank, kemudian langsung kirim ke alamatnya masyarakat yang membeli itu. Oke. Ini nih yang ditanyakan oleh teman-teman nih. Pak Aji ya ini ya sekarang ya. Gantian. Oke. Jadi kalau misalnya nih mau datang ke UT, bagaimana sih protokol kesehatan yang berlaku di UT Surakarta seperti itu, Pak? Oh iya, karena ini kan masih masa pandemi ya. Jadi untuk pelayanan memang kita sudah buka sampai seperti biasa. Tetapi mahasiswa sebelum masuk ke halaman kantor kita harus tembak laser dulu termogan, ya, maksimal 37. Ya, 37. Untuk selanjutnya nih, nah ini tuton itu bentuknya bagaimana dan cara mengikutinya itu bagaimana? Mungkin Bu Betty atau Pak Aji, silakan. Oke, saya ya. Tuton itu adalah salah satu layanan atau modus yang diberikan kepada mahasiswa, itu membantu mahasiswa dalam memahami materi dalam modul ya. Jadi ini layanan tidak 100% itu harus diikuti oleh mahasiswa. Tapi kalau saya memotivasi mahasiswa, ini wajib diikuti oleh mahasiswa karena ini berkontribusi terhadap nilai akhir apabila UAS-nya nanti 30%-nya benar. Kan lumayan gratis berkontribusi. Dan kita juga mendapatkan ilmunya, jadi sambil belajar juga kan di situ. Itu. Jadi tutor ini adalah layanan yang online, tapi kita ini online-nya jaringan, tetapi tidak langsung kita bertatap muka dengan dosennya, tutornya. Kalau di UT kita menyebut dosen itu adalah tutor. Karena di sini tutor adalah fungsinya memotivasi mahasiswa untuk belajar mandiri dalam mempelajari dari isi materi dari modul supaya kompetensinya itu tercapai. Jadi dalam tutorial ini tidak semuanya dalam modul disampaikan, hanya hal-hal yang dianggap penting dan sulit dipahami oleh mahasiswa itu diberikan dalam tuton ini. Oke, untuk mengakses tuton ini untuk mahasiswa itu nanti kalau zaman dulu itu kan secara otomatis itu langsung diberikan layanannya. Untuk sekarang pada waktu kita registrasi kita harus nyentang ikut tutonnya. Jadi dari awal kesungguhan mahasiswa itu sudah kita tanyakan. Karena dalam satu kelas tuton itu adalah 50 orang. Kalau zaman dulu kan 30, ternyata yang aktif hanya 50. Sekarang 50 itu sekarang aktif semuanya. Dan itu tersebar di seluruh wilayah ya, Indonesia. Saya ada dari luar negeri seperti itu. Ya bisa, karena kita ada layanan luar negeri. Banyak TKI kita di luar negeri yang menjadi mahasiswa UT. Kemudian tuton ini jadi terjadwal itu nanti misal ada 8 kali pertemuan, itu kita tidak 8 kalinya itu ada jedanya Pak Adbisna, ada mahasiswa ini nanti. Jadi misal pertemuan pertama itu 1 minggu Senin sampai Minggu, pertemuan kedua Senin
kedua sampai minggu, itu sampai 8 kali pertemuan. Di dalam tuton itu mahasiswa harus mengikuti diskusi. Kalau kita hanya cuma ngeklik tidak ikut diskusi sama saja nilainya nanti saja ya, hanya absen aja. Iya, 20% kalau partisipasi. Kalau kita tidak aktif dalam diskusi itu hanya 20%. Kalau kontribusinya 20 dari 100 cuma dapat 20 ya. Iya. Kan tidak ini mengangkat nilai kita. Kemudian itu ada tugas. Ada tugasnya juga. Tugasnya itu di pertemuan 3, 5 dan 7. Itu nanti mahasiswa juga harus mengerjakan tugas sesuai waktunya. Setiap tutor itu pasti mempunyai gayanya berbeda. Walaupun kita sama, tapi maksudnya jangka waktu pengumpulan kadang ada yang dibuka sampai akhir, kadang ada yang buka 2 minggu gitu ya. Jadi melihat waktunya pengumpulan perlu dilihat oleh mahasiswa. Kemudian itu nanti kontribusinya 30% terhadap nilai akhir. Akhir apabila nilai akhirnya nilai UASnya juga bagus ya. Kemudian untuk saat ini karena adanya pandemi COVID-19, kita tidak ada UAS ya untuk semester ini. Salah satu nilai itu adalah kita menggunakan nilai tuton. Jadi mahasiswa harus aktif dalam tutonnya, kemudian harus ikut diskusi pembelajarannya. Ini nanti ini nilai tuton ini sebagai nilai akhir daripada mahasiswa. Baik, ini untuk selanjutnya nih, bagi mahasiswa yang kemarin lupa atau tidak mendaftarkan tuton, itu bagaimana Bu penggantinya? Mengingat tidak ada UAS seperti itu di semester ini. Oke. Gini, tuton itu nanti misal mahasiswa ternyata dalam registrasi itu kelupaan meregistrasikan, itu nanti bisa mengubah sendiri lewat sia.ut.ac.id ya. Jadi dalam pembekalan mahasiswa baru kita sudah sampaikan, nanti kita sampaikan bagaimana cara mengubah keikutsertaan tuton. Dalam keikutsertaan tuton ini juga ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama pasti aktivasi tuton. Aktivasi tutor ini mahasiswa harus mempunyai email. Kalau kita sudah punya NIM, pasti ada email e-kampus. Itu bisa kita gunakan untuk aktivasi tutor. Setelah aktivasi tutor, itu nanti friendly sekali itu. Friendly sekali, kita tinggal klik, kemudian dari aktivasi itu ada balasan dari sistem, itu nanti ke email kita. Perlu diingat kepada mahasiswa, kadang ada mahasiswa yang kelupaan passwordnya. Kalau password kan kita ya susah ya, karena itu kan udah hak pribadinya mahasiswa. Ternyata yang kelupaan juga itu password emailnya. Kita kan kalau udah password email itu kesulitan. Itu jadi perlu diingat kalau sebagai mahasiswa UT mohon seperti password email, kemudian password untuk mengakses UT online itu dicatat rapi. Bukan fotonya pacarnya saja yang disimpan, tapi password itu perlu disimpan ya, gitu. Itu kemudian setelah kita aktivasi, itu kita melakukan klik kesediaan mengikuti tutor. Ini mulai 2-3 semester ini baru ada klik keikutsertaan tutor ini. Ini banyak beberapa mahasiswa kadang yang kelupaan. Tapi sistem kita semuanya kan itu ada kalender akademiknya. Kalau kita tidak mengikuti itu, kita tidak bisa untuk mengupayakan mahasiswa ikut tutor itu. Jadi kita ingatkan apabila ada timing maksudnya seperti penutupan registrasi, penutupan aktivasi tutor itu kita sampaikan di sosmed kita. Jadi bagi mahasiswa atau masyarakat umum yang pengen mengetahui tentang UT bisa bergabung ke IG-nya UT Surakarta. Kemudian Facebooknya ya, ya itu semua informasi itu ada di situ. Gitu ya. Teman-teman yang pengen tahu nih info-info atau keterangan atau kegiatan atau apapun itu di Universitas Terbuka Surakarta, jangan lupa untuk follow Instagramnya UT Surakarta di @UT-Surakarta dan Facebooknya UT Surakarta. Ya, setelah itu nanti sudah
sudah ngeklik kesediaan itu, nanti kita tinggal menunggu waktunya jadwal tutorial online itu berjalan. Nanti kan ada jadwalnya. Itu nanti sekarang itu apabila mahasiswa dalam 3 kali pertemuan tidak hadir, secara otomatis itu nanti tidak bisa mengikuti tutornya. Iya, gitu. Jadi kalau sekarang kita memotivasi mahasiswa, karena semuanya UT online itu juga bisa diakses lewat smartphone kita. Jadi sambil nunggu, kalau sekarang sepertinya tidak ada menunggu bus ya. Menunggu apa ya kalau sekarang? Kalau sambil menunggu bimbingan atau apapun, itu kita bisa mengakses UT online, kita belajar lewat smartphone kita. Jadi tidak ada kendala lagi bagi mahasiswa bahwa saya tidak punya waktu untuk belajar tutorial online gitu. Karena itu ada jangka waktunya 1 minggu, masa sih dalam waktu 1 minggu itu 5-10 menit saja itu untuk membahas komentar, itu tidak bisa ya gitu. Kemudian setelah kita bisa masuk, kita mengikuti tutorial itu, kemudian pasti penilaian dari tutornya. Tutornya ini apabila kita ada kendala, kita bisa komunikasi lewat message-nya ke tutor. Jadi ada fasilitas juga. Iya, misal kita menanyakan sesuatu, kita bisa berkomunikasi dengan tutornya. Gitu. Di situ juga di awal pra-inisiasi itu kita ada namanya perkenalan. Kalau saya mengampu mata kuliah pengantar teknologi pangan. Saya karena dosen teknologi pangan, itu saya mengampu pengantar teknologi pangan. Jadi di awal itu walaupun kita tidak dalam satu tempat, kita memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Ya, walaupun di virtual ya, kita memperkenalkan diri. Saya dari UPBJ mana, ini perkenalan di situ gitu. Kemudian untuk yang semester ini yang tidak mengikuti tutor dan tidak mengikuti tuweb, itu kita ada tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah ya. Tugas mata kuliah ini sebagai pengganti dari ujian akhir semester Mbak Albisna. Mbak Albisna semi ya? Iya, saya Sipas semi kan. Otomatis ada satu mata kuliah ikut tuh. Saya ikut TMK. Ya, itu ada TMK. Itu TMK itu juga diakses lewat online ya. Jadi tidak perlu ke kantor karena kita adanya pandemi COVID-19 ini. Gitu. Ya. Lalu ini Bu, ada yang bertanya. Bapak ya, yang menjawab silakan. Itu apakah jika belum paham pada materi yang diberikan oleh tutor, apakah ada pembimbingan khususnya atau apakah bisa mengajukan pembimbingan khusus oleh tutor? Oke, kalau di tutorial online kita bisa ada forum diskusi. Di forum diskusi itu nanti mahasiswa silahkan apabila ada kesulitan itu menyampaikan di situ, kan ada mahasiswa yang lain mungkin nanti bisa menanggapinya. Jadi kita menanyakan kesulitan kita di forum diskusi, atau bisa juga mahasiswa message ke tutornya langsung tentang permasalahan yang kita hadapi untuk memahami dari isi modul. Jadi tidak perlu khawatir kalau kita itu belajar sendiri ya, karena kita punya layanan yang bisa diakses juga friendly, sehingga mahasiswa tidak perlu ragu lagi untuk menanyakan itu. Seperti di tutorial tatap muka itu sebenarnya kegiatan tutorial tatap muka itu hanya sebagai motivasi mahasiswa, membantu mahasiswa menyelesaikan permasalahan dalam modulnya, ya, dalam belajar modulnya. Jadi itu nanti kalau zaman dulu kan nunggu tutornya untuk membahas ya. Kalau sekarang kan student center. Jadi mahasiswanya yang sebagai fokusnya. Jadi mahasiswa di sini kita harapkan pada waktu pelaksanaan tutorial itu sudah membaca modulnya. Jadi pada waktu pelaksanaan tutorial di situ menanyakan atau mendiskusikan hal-hal yang dianggap sulit. Jadi tidak hanya
membaca atau merangkum dari isi buku itu gitu. Jadi kalau mahasiswa sudah tahu, oh saya permasalahannya saya tidak paham tentang mata kuliah ini di bagian ini, itu saya akui jempol. Jadi mahasiswa itu sudah membaca, sudah memahami dari isi modul. Jadi memang betul ya seperti yang dikatakan Bu Yulia pada live sesi 1 kemarin, yaitu adalah bukan kamu yang datang ke kampus, tetapi Anda yang didatangi ke kampus, seperti itu ya Bu ya. Nah ini untuk semester ini itu apakah untuk semester depan mungkin ya Bu ya? Apakah tetap ada kuliah online seperti itu Bu? Oke, kalau untuk kuliah online pasti di universitas terbuka secara generik kita tutorialnya online. Tetapi untuk yang tatap muka itu kita masih menunggu juknis dari UT Pusat. Karena kemarin untuk tutorial tatap muka itu kan kita full ke tutorial seminar ya, webinar yang daring. Untuk semester ini kemarin informasinya itu campuran antara TTM dengan tutorial webinar. Tetapi kita menunggu juknis karena pandemi COVID-19 ini masih naik turun ya. Jadi kemungkinan bisa juga untuk semester ini kita masih fully daring gitu ya. Jadi kita masih menunggu kebijakan atau juknis dari UT Pusat. Apakah di UT itu ada beasiswa bidik misi nih? Bapak Ibu silakan. Ya, kalau dulu kita menyebut bidik misi ya. Untuk tahun ini skemanya bidik misi itu berubah menjadi KIPK, yaitu yang mempunyai kartu Indonesia Pintar. Jadi secara otomatis itu nanti mahasiswa itu langsung mendaftar ke Kemdikbud ini sendiri, nanti memilih universitas terbuka gitu. Untuk jurusannya kemarin komunikasi itu, jadi mahasiswa memilihnya nanti ilmu komunikasi gitu. Jadi di situ setelah mahasiswa mendaftar, kemudian nanti mahasiswa tetap ada seleksi Mbak Abisna. Jadi kuota kita kan 25. Kalau yang daftar ada 50 pasti terseleksinya 25 ya. Jadi selain dari KIPK pasti akademiknya juga bagus, karena kalau kuliah pasti kan harus melihat seleksinya dari akademiknya juga. Perlu diketahui bahwa kalau mahasiswa sudah mendaftar di salah satu universitas negeri yang lain tentang KIPK ini, nanti tidak bisa mendaftar lagi di universitas lain. Jadi hanya tersedia satu opsional saja ya. Betul. Jadi dipikir dulu. Seperti tahun kemarin itu ada salah satu mahasiswa yang mendaftar ke UT, ternyata dianya itu sudah mendaftar ke universitas lain sehingga tidak bisa masuk ke dalam aplikasi bidik misi itu, sehingga dia tidak bisa ikut bidik misi UT. Karena di bidik misi yang universitas lain dia tidak terima. Gitu. Jadi perlu dipikir kalau untuk fresh graduate ya, kalau untuk yang bidik misi itu kan hanya 2 tahun terakhir yang bisa mendaftar beasiswa ini. Jadi perlu dipikir mau kuliah di mana, mau mendaftar beasiswa di mana, itu dipikir. Karena cuma ada satu opsional saja ya. Betul. Baik, mungkin sudah sampai di sini Bu, kita di penghujung acara nih ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya dan cukup melengkapi pertemuan kita pada siang hari ini seperti itu. Nah, baik, untuk sahabat UT, kali ini saya akan membacakan puisi nih, spesial untuk sahabat UT semuanya agar tetap semangat dalam meraih mimpinya. Tahukah kamu sudut cahaya yang menyelinap di setiap dinginnya malam? Atau secangkir seduhan yang mampu menghangatkan dinginnya harapan? Pandemi bukanlah akhir dari episode. Ia adalah ujian pilihan yang menggugat jawaban dari penduduk bumi. Tetap sembunyi dalam kenyamanan atau terus bergerak dengan segenap kemampuan yang dianugerahi Ilahi. Tetap nyaman dalam dekapan tirah baringmu, atau bangga dengan prestasi
yang tak pernah sirna. Meski pandemi masih saja duduk di kelopak mata. Nah, terima kasih teman-teman, dari saya Albitsna undur diri mewakili seluruh sivitas akademika UT Surakarta, dan jangan lupa untuk follow Instagram UT Surakarta di @UT_Surakarta dan juga Facebook UT Surakarta. Dan jangan lupa kuliah di UT Surakarta, karena kuliah di UT Surakarta kuliah orang ngekos, orang angkos, tapi tetap jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.